Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda dari Sungai Rungan. Sungai Rungan yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya dan juga Kabupaten Gunung Mas. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, dan mitos yang ada di Sungai Rungan ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Rungan atau Sungai Dayak Kecil adalah sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang bermuara di Sungai Kahayan. Sungai Rungan juga merupakan anak Sungai Kahayan yang memiliki panjang 86,25 km. Sungai ini melintasi dua kabupaten kota, yaitu Kota Palangkaraya dan juga Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun terkait dengan Sungai Rungan ini, ada sebuah kisah legenda, yaitu tentang Hantuen, sosok setengah manusia dan setengah siluman yang konon menjadi penunggu Sungai Rungan dan juga hutan di sekitar sungai ini. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, pada suatu pagi yang cerah di tepian Sungai Rungan, hembusan angin sejuk menari lembut di antara dedaunan yang hijau. Air sungai yang jernih kemudian mengalir tenang, memantulkan cahaya mentari yang baru muncul dari balik perbukitan. Di tengah keindahan alam itu, tampak seorang gadis muda bernama Tapih berjalan tergesa-gesa di sepanjang aliran Sungai Rungan. Pandangannya menyapu permukaan air seolah tengah mencari sesuatu. "Tapi, apa yang kau cari di pagi begini, nak?" seru seorang pria tua dari kejauhan. Pria tua itu adalah ayah dari Tapi. Gadis itu pun kemudian menoleh, lalu menjawab dengan nada cemas, "Topiku, ayah. Tadi saat aku mandi di Sungai Rungan, topiku hanyut terbawa arus," ujar Tapi. Sang ayah yang dikenal sebagai Resi Mandaru kemudian segera menghampiri putrinya. Lalu bersama-sama mereka pun menyusuri tepian Sungai Rungan, berharap dapat menemukan topi kesayangan Tapi. Langkah demi langkah membawa mereka melintasi perbatasan desa, hingga akhirnya mereka pun tiba di desa Sepang Simin, desa tetangga yang terkenal dengan keramahan penduduknya. Di sana, seorang pemuda tampan bernama Antang Taung menemukan topi yang hanyut itu. Ketika Tapi melihat topinya di tangan pemuda itu, wajahnya pun berseri-seri. "Terima kasih banyak, Tuan. Topi ini sangat berarti bagiku," ujar Tapi sambil menundukkan kepalanya. Antang Taung pun tersenyum ramah. Senang rasanya dapat membantu. "Apakah Tuan Putri berasal dari desa Barahsemayang?" ujar Antang Taung bertanya. "Betul, Tuan," jawab Tapi. Di sisi lain, Resi Mandaru pun kemudian menawarkan hadiah kepada Antang Taung sebagai tanda terima kasih karena telah menemukan topi Tapi anaknya. Namun pemuda itu pun menolak dengan sopan. "Jika diperkenankan, sesungguhnya ada yang lebih besar yang kuharapkan, Tuan," kata Antang Taung dengan lirihnya, lalu menatap Tapi dengan mata yang tulus. "Aku jatuh hati padanya sejak pertama melihatnya. Aku ingin meminangnya, Tuan. Aku ingin meminang putri Tuan," ujar Antang Taung dengan berterus terang. Mendengar perkataan tersebut, Tapi pun terkejut. Rona merah menjalar di pipinya. Ia menunduk tanpa berkata. Namun ketika sang ayah menanyakan pendapatnya, Tapi hanya mengangguk perlahan. Namun ia ingin mengenal terlebih dahulu sebelum pertunangan atau bahkan pernikahan dilakukan.
Kisah pun berlanjut. Setelah beberapa bulan saling mengenal dan kemudian mereka saling ada kecocokan, pertunangan pun akhirnya dilakukan dan disusul dengan pernikahan yang dilangsungkan dengan sangat meriah, diiringi tarian, nyanyian rakyat, dan doa-doa restu dari kedua desa. Sesuai dengan adat, pasangan pengantin baru pun tinggal bergiliran di rumah orang tua masing-masing. Namun, perjalanan antara desa Baras Semayang dan juga desa Sepangsimin harus melewati hutan lebat dan juga berbahaya. Setelah bermusyawarah, Antang Taung dan Tapi memutuskan untuk membuka jalan pintas yang menghubungkan kedua desa mereka. Penduduk kedua desa pun bekerja sama dengan semangat gotong royong. Mereka membangun jalan dan mendirikan pondok untuk beristirahat dalam perjalanan. Namun tak lama kemudian, gangguan mulai terjadi. Barang-barang di pondok hilang secara misterius. Beras, pakaian, bahkan alat kerja raib begitu saja. Suatu malam, para warga memutuskan untuk menjebak pencurinya. Mereka berpura-pura meninggalkan pondok, namun sebenarnya bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba, seekor angkes sejenis landak besar kemudian muncul dan masuk ke pondok. Para warga memperhatikan gerak-geriknya dari balik dedaunan. Lalu, tubuh angkes itu menggeliat dengan anehnya, dan wush, angin berputar hebat, dan dari tubuh angkes itu muncullah seorang pemuda tampan. "Siluman! Siluman!" teriak salah seorang warga, dan mereka segera mengepung pemuda itu. "Ampun, tolong jangan hukum aku. Aku akan menebus kesalahanku," ucap pemuda siluman itu penuh penyesalan. Seorang tetua desa bertanya dengan suara keras, "Apa yang bisa kau lakukan untuk menebus semua yang telah kau curi?" "Aku akan menyelesaikan pembangunan jalan ini dalam waktu 3 hari. Izinkan aku menebus dosaku," ujar sang pemuda siluman. Para warga pun akhirnya berdiskusi sejenak, lalu menyetujui tawaran tersebut. Dan benar saja, dalam waktu 3 hari saja jalan pun telah selesai. Antang Taung dan juga Tapi pun sangat terkesan. "Ia telah berubah dan layak diberi kesempatan. Jika engkau tidak keberatan, maukah engkau menjadi anak kami?" tanya Antang Taung. Pemuda itu pun terharu dan kemudian menerima tawaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, Tapi pun mengandung. Suatu hari, ia sangat ingin memakan ikan tomang. Demi membahagiakan istrinya, Antang Taung pun pergi memancing ke sungai dan kemudian berhasil menangkap seekor ikan tomang besar. Namun, karena tergesa-gesa pulang, ikan itu tertinggal di perahu. Saat ia kembali untuk mengambilnya, betapa terkejutnya ia, sebab ikan itu telah berubah menjadi bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Tanpa ragu, ia pun membawa bayi itu kepada Tapi. "Lihat istriku, ikan tomang yang kau idam-idamkan telah berubah menjadi berkah, menjadi anak perempuan yang cantik," ujar Antang Taung. Dan lalu bayi itu pun dirawat oleh sepasang suami istri tersebut. Bayi itu kemudian tumbuh dengan sangat cepat, dan ketika remaja, ia pun jatuh cinta pada pemuda siluman angkes, saudara angkatnya sendiri. Cinta mereka berbalas, dan pernikahan pun digelar atas restu Antang Taung dan juga Tapi. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Bayi pertama pasangan itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Bahkan, bayi yang kedua pun meninggal. Duka menyelimuti seluruh keluarga Antang Taung. Dan sesuai adat, keluarga harus menyelenggarakan 2 upacara kematian, pemakaman dan juga tiwa.
upacara pembakaran tulang belulang agar arwah dapat pergi ke Lewu Tatau, surga dalam kepercayaan Dayak. Namun, saat kuburan digali untuk upacara tiwah, warga dibuat terkejut. Yang ditemukan bukan tulang manusia, melainkan tulang hewan dan ikan. Desa pun gempar. Bisik-bisik mulai terdengar. Rasa malu melanda pasangan siluman tersebut. Mereka akan mencemooh kita. Kita tak lagi diterima di sini, ucap siluman Angkes dengan sangat sedihnya. Mari kita pergi ke hutan. Di sana tempat kita yang sebenarnya, jawab jelmaan ikan tomang. Mereka pun akhirnya meninggalkan desa, menetap di hutan dan hidup damai hingga akhir hayatnya. Anak cucu mereka dikenal dengan nama Hantuen. Konon, sebagian dari mereka menikah dengan manusia dan hidup seperti biasa. Namun, dipercaya bahwa para Hantuen dapat berubah wujud menjadi makhluk tanpa tubuh, berkeliaran di malam hari mencari darah bayi, dan mereka biasanya berada di aliran Sungai Rungan dan juga wilayah sekitarnya. Nah, itulah kisah legenda tentang Hantuen dan juga terkait dengan Sungai Rungan. Sungai Rungan atau Sungai Dayak Kecil yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya dan juga Kabupaten Gunung Mas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai, asal-usul gunung, maupun berbagai tempat lainnya, baik itu di Kalimantan Tengah maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.